Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muhyil awalim wal mu'inil arwahim ila isami ila yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wa afdalul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak-bapak jemaah pengajian Rabu Bahing yang saya hormati rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya yang sampai hari ini masih dilimpahkan kepada kita, baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat. Dan kita saat ini pun merasakan nikmat-nikmat itu. Mudah-mudahan nikmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita, ditambah-tambah nikmatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Senantiasa juga kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita, amal-amal ihsan kita yang sudah kita amalkan, termasuk ibadah kita pada malam hari ini, mudah-mudahan itu pun juga senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita mengucapkan Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. InsyaAllah bagi siapa saja termasuk kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, termasuk umat Rasulullah SAW, dan insyaAllah di yaumil qiyamah akan mendapat syafaatnya. Amin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati rahimahullah, dalam beberapa kali kajian kita yang mengambil tema tentang kajian tafsir At-Tanwir, surah Al-Fatihah sudah kita selesaikan. Yang panjang memang tafsirnya, tapi paling tidak sekilas beberapa kali majelis kita ini sudah kita bahas dan sudah selesai. Dan nanti kita akan masuk pada surah yang kedua dari Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Tetapi sebagai pengingat kita terhadap apa yang sudah kita kaji, secara singkat kami sampaikan bahwa surah Al-Fatihah yang tadi juga kita baca, dan sekurang-kurangnya dalam satu hari itu 17 kali kita baca, ada beberapa hal yang dapat diambil pelajaran sebagai petunjuk di dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama, bahwa surah Al-Fatihah itu merupakan surah pembuka dari kitab suci Al-Quran yang berisi seluruh kandungan Al-Quran ataupun inti Al-Quran.
yaitu tentang pandangan hidup dan jalan kehidupan. Dari 114 surat itu, isi kandungan Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian juga cara-cara di dalam menjalani hidup bagi manusia itu juga dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah yang meliputi seluruh aktivitas kita ini yang berfungsi sebagai bentuk pengabdian kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Kemudian dalam menjalani kehidupan yang berbentuk pengabdian ataupun penghambaan diri kepada Allah itu, manusia juga memainkan peranan di dalam membangun kehidupan di dunia ini. Baik itu sebagai pribadi untuk menjadi pribadi yang unggul di jalan menjalani kehidupan. Kemudian juga sebagai hamba Allah untuk menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang pengasih, yang penuh dengan rasa cinta. Sebagai juga menjadi kehidupan itu disamping sebagai pribadi unggul, sebagai hamba Allah juga menjadi sebagai anggota keluarga. Karena dalam hidup kita ini, dalam satu keluarga itu ada bapak, ibu dan anak-anak, maka peran kehidupan di dalam kita sebagai bagian dari keluarga itu untuk bagaimana dapat menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di samping itu juga sebagai warga masyarakat untuk menjadikan masyarakat itu sebagai umat pilihan atau umatan wasaton, umat pilihan. Juga sebagai warga negara untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang baik, negara yang dikatakan sebagai negara yang baldatun, thayyibatun, warohmatun. Juga sebagai warga dunia untuk menjadikan dunia ini penuh dengan kedamaian dan kelestarian. Jadi itulah proses menjalani kehidupan yang kita jalani sampai sekarang ini, sampai akhir hayat kita itu. Peran-peran itu bisa kita tunjukkan. Sekali lagi, baik sebagai pribadi, menjadi pribadi unggul, menjadi hamba Allah, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Dalam masyarakat, bagaimana mewujudkan masyarakat yang atau umat yang pilihan, mata masyarakat. Kemudian sebagai warga negara maupun sebagai warga dunia. Yang kedua, surah Al-Fatihah itu juga memulaikan mengenai bagaimana manusia itu memperkuat kesadaran iman kepada Allah. Kemudian juga yang ketiga, surah Al-Fatihah itu juga memulai makna-makna tentang ayat Allah untuk membangun dan membangkitkan komitmen manusia itu untuk mengabdi kepada Allah dan mengikuti petunjuk Allah. Maka ada kehidupan kita ini yang diciptakan Allah. Kita ini diberi oleh Allah rezeki. Kita ini akan diberi petunjuk oleh Allah dengan turunnya kitab suci Al-Quran dan juga diutusnya khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi. Kemudian selanjutnya nanti suatu ketika, dan kita pasti akan mengalaminya, kita akan dipanggil oleh Allah untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan di dunia ini, untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah perbuatan baik dan buruk itu nanti akan diberikan oleh Allah ganjaran yang setimpal. Karena semua kita nanti akan mati dan akan hidup di dalam kehidupan selanjutnya, dan kita tidak membantahnya, ini kita meyakini, maka
surah Al-Fatihah itu membangkitkan semangat kita untuk kemudian kita ini menjalani kehidupan dengan peran-peran tadi sampai akhir hayat kita dan menjadi hamba Allah yang akhir kehidupan yang baik, atau dalam bahasa umum dikatakan husnul khotimah, yaitu akhir yang baik itu husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik husnul khotimah, yaitu menjadi hamba Allah yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surganya. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang yang akan kita mulai kajian kita adalah surah Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat. Dan surah Al-Baqarah ini kalau kemudian dihubungkan dengan surah Al-Fatihah yang sudah kita kaji itu, maka sebagai membuka, Profesor Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar itu pernah menulis, beliau menyatakan bahwa di dalam surah Al-Fatihah ayat yang akhir, ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan bagi orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan juga bukan jalan yang sesat. Itu kita baca. Maka seolah-olah yang kita baca itu Allah langsung menjawab Al-Fatihah itu yang batal. Kemudian langsung jawab oleh Allah, kamu ingin jalan yang lurus, kamu ingin jalan yang diberi oleh Allah nikmat, bukan jalan yang dimurkai dan juga bukan jalan sesat. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi seperti itu. Kalau kamu ingin jalan lurus, ini Quran. Yang Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau ingin jalan lurus, ini menuju ke sana tadi. Al-Quran itu Profesor Hamka menyebut seperti itu. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ini ada dijelaskan di ayat 1 sampai dengan 5 dan seterusnya nanti, itu tentang bab pertama itu tentang sikap manusia terhadap petunjuk Al-Quran. Ya, sikap manusia terhadap petunjuk Al-Quran itu ada orang yang mengingkari iman kepada Allah dengan pokok-pokok petunjuk yang ditawarkan kepadanya. Kemudian ada satu golongan pula yang menolak beriman secara tegas, yang disebut secara kafir. Dan ada satu golongan lain yang tidak mempunyai ketegasan sikap mengaku beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Ini namanya orang munafik. Golongan ini disebut dengan orang-orang munafik. Jadi orang yang beriman itu seperti apa? Yang bertakwa seperti apa? Orang yang munafik itu, yang orang yang kafir itu seperti apa? Orang yang munafik itu seperti apa? Nah, itu di Al-Baqarah awal itu disampaikan. Nah, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama itu Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi ayat yang pertama itu Alif Lam. Itu kalau di dalam keterangan itu namanya pembuka surah, ya, pembuka surat, ya, namanya itu dalam
istilahnya itu fawatihus suwar, pembuka surah ya. Huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan surah, termasuk di dalam Al-Baqarah ini. Kan kita mesti kan paling tidak ada 29. Jadi kalau kita baca surah dalam Al-Quran ada 114 surat, itu yang diawali dengan huruf itu ada sebenarnya 9. Ada yang satu huruf, misalnya Shod, ya. Ada yang 2 huruf, Toha misalnya. Ada yang 3 huruf, Alif Lam Mim, dan seterusnya. Ini maknanya Allah yang mengetahuinya. Meskipun juga ada yang berikan tafsiran, ya Alif itu artinya itu Allah, Lam itu adalah Jibril, Mim itu artinya Muhammad. Jadi Al-Quran ini sumbernya dari Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pada hakikatnya itu yang mengetahui adalah Allah. Alif Lam Mim juga termasuk pembuka surah dan pembuka surah yang lain. Itu kenapa kok diawali dengan huruf? Ya. Jadi kalau umumnya di dalam bahasa Arab itu pembukanya itu tidak ada yang diawali dengan huruf itu, seolah-olah seperti tidak bermakna, tapi sebenarnya memberikan satu pengertian, pemahaman agar supaya betul-betul mendapatkan perhatian yang spesifik. Nanti kalau dicari memang ada juga yang menafikan, tetapi secara umum itu hakikatnya yang mengetahui maknanya itu adalah Allah. Di orang itu berbeda tadi, ada yang fasir yang kemudian menjelaskan tadi alif lam itu, ya alif itu maknanya dari Allah, lam itu maknanya itu Jibril, malaikat Jibril, dan itu maknanya itu Muhammad. Nanti kemudian ada alif lam mim shad, itu maknanya. Jadi nggak usah kita kaji dalam, tapi yang penting kita nanti sesuai ayat-ayat yang mengatakan adalah Om. Maka kalau membaca diterjemahkan, yang diterjemahnya ya alif lam mim. Kemudian diurai seperti itu tidak. Nah kemudian ayat yang kedua itu dari kita benar berkafi dalil mutakin. Nah dari itu kalau di dalam bahasa namanya isim isyarah, jadi penunjuk. Ini itu kan penunjuk. Dalika itu sebenarnya penunjukannya itu jauh, tetapi padahal sebenarnya itu dekat. Nah biasanya itu digunakan untuk benda, untuk waktu ataupun hal yang jauh. Jadi kalau jauh itu bukan ada tapi dalika. Ya. Padahal kitab Al-Quran itu yang dituju adalah dekat. Nah, redaksi seperti ini mengandung makna bahwa pengagungan dan pemuliaan terhadap Alkitab, yaitu Al-Quran, itu karena Alkitab ya, tersebut adalah kitab suci yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam penjelasan ini tentang Alkitab ini maksudnya adalah di dalam Al-Quran kata tersebut dengan berbagai kata turunannya itu menurut tafsir At-Tanwir itu disebut di dalam Al-Quran itu jumlahnya sampai 261 kali Alkitab. Kalau baca Al-Quran ada juga yang kata-kata khusus itu dimerahin saya Allah. Nanti Allah itu warnanya merah. Nanti bisa kata-kata Allah dalam satu mushaf Al-Quran jumlahnya berapa. Dan sekarang mungkin ada ilmunya sih. Jadi kalau mencari kalimat itu berapa jumlah kalimat bisa. Jadi kecanggihan itu termasuk juga kata-kata Alkitab itu disebut di dalam Al-Quran 114 surat 6.326 ayat itu ada 261 di dalam
dalam tafsir At-Tanbih. Nah, dalam ayat tersebut adalah yang dimaksud Alkitab itu adalah Al-Quran. Yaitu apa? Yaitu kitab Allah yang merupakan mukjizat terbesar. Mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW sebagai pembenar serta petunjuk hidup bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mukjizat itu ada sifatnya insiden. Mulai kan Nabi yang mendapatkan mukjizat itu Nabi Ibrahim. Mukjizatnya apa? Dibakar. Nah, itu hanya temporer. Pada saat itu saja. Tidak kemudian itu terus Jogo orang enggak pada saat itu. Nabi Musa bisa apa? Berlalu. Tapi lanjut terus tongkat itu turun ke laut di terbelah tidak. Hanya saat itu. Ya. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran, tidak temporer tapi sepanjang masa. Itu hebatnya. Maka ini sebagai mukjizat yang luar biasa. Maka apa? Pada ayat tersebut disebutkan Alkitab, padahal wahyu Allah itu belum diturunkan secara keseluruhan. Ini menurut Rasul Ridho. Itu beliau menyatakan bahwa ini untuk memberikan isyarat bahwa Allah akan memenuhi janjinya untuk menyempurnakan Alkitab. Sebenarnya apa? Sebenarnya tidak masalah. Penyebutan Alkitab itu sekalipun belum sempurna turunnya, jadi belum semuanya. Sebab ternyata sebelum diturunkannya peraturan Al-Baqarah ini telah diturunkan pula sejumlah besar dari ayat Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW telah menyuruh untuk ditulis dan dihafalkan. Dan hanya penempatan. Surah yang pertama turun itu surat apa? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Bukan Al-Baqarah, ya, bukan Al-Fatihah. Tapi penempatannya itu sudah diatur, maka diurutkan. Itu oleh Rasulullah, ini surah yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Pada ayat itu ya dalam Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa dzalikal kitab la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya tentang turunannya Al-Quran. Maka di dalam surah yang ke-32, surah As-Sajdah ayat 2 dikatakan tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin. Tanzilul kitab, ya, turunnya kitab Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, itu berasal dari Tuhan semesta alam. Itu di dalam surah As-Sajdah ayat 2. Nah, sebagai bukti juga ya, ternyata Al-Quran itu untuk meyakinkan, ya, meyakinkan bahwa Al-Quran itu bukan gaweannya Muhammad. Gitu. Kalau gaweannya Muhammad manusia biasa, maka manusia yang lain pada hakikat sebenarnya bisa. Kalau itu bikinannya apa? Dalam bahasanya. Dan pada waktu itu namanya para penjaga-penjaga itu ya, yang mengetahui sastra itu sudah hebat. Bahkan mereka mau menuduh bahwa Quran itu bahasanya Muhammad. Sehingga kalau nggak berpikirnya, kalau itu gayanya Muhammad benar, Muhammad itu manusia biasa, maka orang lain manusia biasa pun bisa berbuat apa yang serupa. Maka untuk diyakinkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 dikatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin. Dan jika kamu semuanya siapa saja, ya, fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, kamu ragu-ragu terhadap
Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba yaitu Muhammad, faktu di surat ini maka buat saja satu surah yang semisal. Dari 114 surat itu, Allah menyatakan satu surat saja yang sudah bisa kamu bikin. Ya. Kemudian sampai dikatakan wa ta'u syuhada'akum min dunillah. Dan juga ajarlah penolong-penolongmu itu siapa saja boleh menolong selain daripada Allah, in kuntum sholihin. Jika kau benar-benar orang-orang yang benar, kau benar orang yang benar. Jadi sampai seperti itu, juga meyakinkan dari bahwa itu betul-betul datangnya dari Allah. Karena ini berat memang awal itu, berat betul. Nah ini yang pertama yang harus dikasihkan kepada kita semuanya, bahwa kita harus meyakini betul bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Maka kalau sampai ada yang itu menganggap itu pikiran Muhammad, ya sudah, ragu, bikin aja satu surat. Kalau kamu mampu, semisal itu apa? Ya misalnya surah Al-Fil bisa bikin itu ganti apa itu binatang yang lain dan sebagainya. Nah kemudian, jadi itu ya satu tentang Alkitab. Jika menurut proses itu juga bahwa ketinggian dan keindahan bahasa Al-Quran itu maknanya dan pengaruhnya terhadap jiwa orang yang beriman serta itu tidaklah mungkin dilakukan. Jadi karena asalnya dari Allah, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca saja itu sebenarnya sudah punya pengaruh yang besar dalam jiwa kita. Maka kalau sampai Nabi itu ketika supaya memotivasi kita, kalau kamu itu baca Al-Quran, itu baca alif lam mim saja yang makna itu Allah yang mengetahui, maka pahala dalam baca Al-Quran itu harus dikatakan pahalanya itu satu huruf itu nilainya 10 kebaikan. Alif lam itu 3 huruf, ya alif itu sendiri, lam sendiri, dan mim itu sendiri. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu, kalau hitung-hitungan matematis pahala 10 kali 3 berarti berapa? 30 nilainya apa? Kebaikan. Jadi kita baca Al-Fatihah itu berapa itu jumlahnya? Tambah trikul tadi, kulhu, Al-Falaq sama Anas. Oh banyak sekali. Maka kalau kita pertemuan apapun, amalia dalam baca Quran, meskipun surat pendek, karena kita tadi dulu, mudah-mudahan Allah memberikan pahala itu per huruf, jadi besar sekali pahalanya. Gitu. Karena saya kalau di tempat-tempat seperti saya rapat, sebelum dimulai pembicaraan, nanti saya sampaikan sudah baca Quran. Meskipun surat pendek, kapan? Ya, surat pendek itu ya. Orang menyebut, ya sing pendek, surat pendek ya Pak Tuhan tekan Anas, ya itu surat pendek. Jadi artinya ada 22 surat, nah itu namanya surat pendek. Tapi nek Tuhan terbuka ini rodo, ya paling panjang itu surat Al-Baqarah 280 ayat. Ya. Nah kemudian belum tadi ya 3 waktu tadi itu seperti itu. Jadi sampai Rasul itu memberi motivasi begitu, sehingga para ulama itu menyebutkan, nah kita kepengen yang istilahnya matematis boleh gajian memperbanyak pahala ya, maka amalkan untuk baca Quran itu mempercepat pahala. Pahalanya itu banyak, hitungannya banyak, hitungan matematis ya. Padahal yang orang beramal ini, yo apa bahasa Quran dalam surat Al-Mulk itu ayyukum ahsanu amal. Jadi siapa di antara kalian itu yang ayyukum ahsanu amal, di antara kamu itu yang paling baik amal. Paling baiknya itu bukan dari sisi dari sisi banyaknya kuantitas, tapi di sisi apa? Kualitas.
mutunya. Jadi iso iki ya oke, ini ya bermutu. Nah, mutunya gimana? Sing paling ikhlas dikerjakan. Terus yang kedua paling sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang namanya ayyukum ahsanu amala. Itu tidak mudah ya, tidak sekedar mengenai orang itu lah jangan boleh kajian limau ya ada jaga kelas pula. Nah kemudian ya di dalamnya itu tidak ada keraguan, dan kalau ragu silakan lebih, karena kamu nggak akan mungkin bisa. Kalau kamu nggak bisa sendiri, ajarlah teman-temanmu. Ya, buat kamu sudah aku, silakan. Tapi nggak boleh itu macam apa. Kalau memang kamu nggak akan bisa. Dan Al-Quran sudah disebutkan di dalam ayat yang kedua itu, hudal muttaqin, ditutup dengan apa? Firman-Nya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang tadi itu begitu. Jadi, jalur jalan yang lurus, bernikmat, bukan jalan orang yang dimulai dan sesat. Jadi itu orang ini, Nabi kepengen itu. Bahasanya itu Profesor Hamka. Dan Al-Fatihah yang sudah kita kaji itu secara garis besarnya sudah disampaikan. Intinya adalah bagaimana penggambaran diri kita kepada Allah. Yang kedua penguatan iman, yang ketiga bahwa proses itu nanti pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Semua pasti akan mati dan diminta pertanggungjawabannya. Nah maka kalau kita mengaji ini di dalam ayat yang kedua itu dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kalau di dalam Al-Quran itu yang awal memang ciri-ciri orang yang bertakwa dari dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Muttaqin, ya. Muttaqin itu orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang itu banyak, berarti jamak. Kalau muttaqin itu sendiri, berarti yang bertakwa. Tapi kemudian kalau banyak jadi muttaqin. Itu maknanya itu berasal dari kata al-ittiqa, jadi itu pembatas. Al-ittiqa itu pembatas.